tanpa kehadiran oposisi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai menerima amnesti dari Presiden Prabowo kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bilang partainya tidak dalam berada posisi atau koalisi. PDIP mengklaim sebagai partai penyeimbang pemerintah. Lalu bagaimana sebenarnya sikap politik PDIP terhadap pemerintah dan bagaimana sebenarnya kondisi negara demokrasi tanpa oposisi? Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskor. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Badio. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan melalui sambungan daring ada politisi PD Perjuangan Guntur Romli. Selamat pagi Mas Gunrom. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Guntur sudah bergabung. Dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi pada hari ini. Saya ke yang baru habis kongres, Mas Guntur Romli. Mas Gun, bagaimana melihat pernyataan Ketua Umum Anda, Ibu Mega? No oposisi, no koalisi, tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu merupakan hasil keputusan Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang baru saja selesai minggu kemarin di Bali. Sikap tersebut sebenarnya bukan sikap yang baru, hal itu juga sudah direkomendasikan dalam Rakernas ke-5 pada bulan Mei tahun 2024, bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang, check and balances, dan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Jadi sikap tersebut sudah diputuskan jauh-jauh hari, seperti saya sampaikan dalam rekomendasi Rakernas, termasuk juga salah satu dari rekomendasi Rakernas ada meminta Kongres untuk mengukuhkan kembali Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum tahun 2025 sampai tahun 2030. Itu juga hasil dari Rakernas. Jadi ketika sikap bahwa PDI Perjuangan menjadi partai penyeimbang kemudian dikaitkan dengan amnesti kepada Mas Hasto Kristianto, menurut kami itu tidak berhubungan karena sikap itu sudah ditegaskan lebih dulu ya. Terus yang kedua adalah Ibu Megawati juga menyampaikan bahwa kita harus konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Yang ada kan ikut atau tidak ikut dengan pemerintahan, berada di dalam atau di luar pemerintahan eksekutif. Nah, untuk posisi PDI Perjuangan saat ini itu berada di luar pemerintahan, yaitu tadi tujuannya untuk kekuatan penyeimbang. Tetapi meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak berarti menyebut dirinya sebagai oposisi. Karena oposisi itu kan dia tidak akan pernah melihat secara kritis pemerintahan yang berkuasa. Kalau oposisi itu kan yang penting anti. Mau programnya baik apalagi buruk, itu harus tetap ditentang, vis-a-vis konfrontatif oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa. Nah, atas dasar dari pertimbangan tadi, maka hasil Kongres ke-6 PDI Perjuangan ditegaskan kembali dari hasil Rakernas ke-5 tahun 2024 bahwa PDI Perjuangan menjadi kekuatan atau menjadi partai penyeimbang. Begitu, Mas. Oke, Mas Gun, berarti ini sebuah sikap juga ya, dalam arti bukan oposisi, bukan koalisi, tetapi berada di tengah, sparring partner ini adalah sebuah sikap ya? Ya, itu kembali tadi ke dalam sistem ketatanegaraan kita, seperti disampaikan Ibu Megawati itu, bahwa yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Ya, sampai saat ini ya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan eksekutif, tetapi kami tentu saja memiliki wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan, dan juga ditegaskan oleh Ibu Megawati, kalau program Presiden Prabowo itu pro rakyat, pasti itu akan didukung. Tetapi kalau misalnya itu bertentangan dengan Pancasila, dengan amanat penderitaan rakyat, dengan keadilan sosial, dengan hukum yang berkeadilan, nah ini bahasanya Ibu Ketua Umum, kami akan bersuara lantang. Gitu. Sebelum saya ke Bang Doli, Mas Gun, saya ingin lanjutkan, bagaimana Anda menanggapi ada anggapan di luar bahwa sikap politik PDIP mengambang? Setuju atau tidak sebenarnya? Bagaimana Mas? Sikap, ada anggapan di luar, sikap politik PDIP saat ini mengambang. Setuju dengan? Mengambang, disebut dengan abu-abu. Sebenarnya tidak. Ya karena tadi saya sampaikan bahwa
itu sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Dan kemudian sikap ini kan sudah jauh-jauh hari direkomendasikan dalam Rakernas kelima tahun 2024. Bahwa PDI Perjuangan tidak bergabung dengan pemerintahan, kami berada di luar untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Kalau program yang baik ya kita dukung, ya kalau dia bertentangan dengan kepentingan rakyat, pasti kami melakukan kritik. Kan memang fungsinya seperti itu dalam sistem presidensial kita kan. Kalau dalam sistem parlemen mungkin ya di situ ada koalisi, oposisi dan sebagainya. Tapi itu kan tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Itu Mas yang selalu ditegaskan berulang-ulang oleh Ibu Ketua Umum, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, saya ke Mas Agung. Bang Doli tahan dulu sebentar. Mas Agung, bagaimana Anda melihat pernyataan Mas Gun? No oposisi, no koalisi, ini sebuah sikap yang tetap memberikan kritik juga kepada pemerintah walaupun tetap berjalan bersama pemerintah. Ya, pertama secara politis ini sebenarnya menebalkan fungsi PDIP sebelum Kongres sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Walaupun tendensinya lebih kuat sebagai mitra strategis. Dan itu dibuktikan, ya saya ngomong praksis saja, sesungguhnya PDIP lebih udah di dalam sebenarnya. Kita bisa melihat di kabinet ada, walaupun tidak terafiliasi langsung dengan PDIP kader-kadernya, Pak Budi Gunawan sebagai Menko. Kemudian Bu Sri Mulyani sebagai menteri. Yang terakhir Pak Junimat Girsang sebagai dubes. Bu Megawati itu masih ketua pengarah BPIP dan BRIN. Itu kan di dalam seperti itu satu. Secara empirik yang lain di parlemen PDIP mengkritisi tapi minor dan cenderung kalem. Berbanding terbalik ketika Pak SBY dulu di tahun 2004 kemudian sampai 2014. Jadi saya melihat komparasinya secara praksis. Praktek PDIP sebagai penyeimbang ini ya sebenarnya dan sesungguhnya mitra strategis, tapi tonnya 70-80% mendukung pemerintah, 20% sisanya kritis terhadap pemerintah. Setelah Kongres menurut Anda lebih mendukung lagi dari 70 mungkin ke 80, 90, 10%? Automatically gitu, otomatis. Ini teman tapi mesra, friends with benefit gitu ya. Jadi Bang Guntur aja langsung senyum kan, saya senang. Jadi saya melihat ini penyeimbang ya sedikit banyak lakon yang dilakukan oleh Partai Demokrat di masa lalu, yang ujung-ujungnya kalau Demokrat 9 bulan sebelum pemerintahan SBY berhenti, AHY masuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Nah kalau ini 9 bulan pasca Presiden Prabowo berjalan, bahkan sebelumnya PDIP sudah masuk di dalam sebagai penyeimbang, seperti itu. Tadi Mas Guntur sudah menyinggung terkait dengan amnesti kepada Pak Hasto. Menurut Anda, apakah jika kemarin amnesti itu tidak ada ataupun ada, ini petanya akan berubah? Apakah Kongresnya keputusannya akan berubah atau bagaimana? Mempengaruhi Kongres nggak sebenarnya? Sesungguhnya tidak terlalu ya, karena hadiah-hadiah politik dari Gerindra dan PDIP ini terus berlangsung. Ya dari awal misalkan tatip DPR, MPR tidak diotak-gatik sama Pak Prabowo dan koalisi, itu kan hadiah juga Mbak Puan jadi ketua DPR. Sampai pada momen amnesti diberikan kepada Mas Hasto, juga ini sebuah momen luar biasa sebagai bentuk penghargaan Presiden Prabowo bahwa ya kalau kita beroposisi ataupun sebagai penyeimbang ya kami menghormati itu, sama-sama mulia ini. Tapi ini kan menurut saya luar biasa apresiasinya karena mengguncang nalar semua analis dan mungkin sebagian kalangan bahwa kok begini ya tiba-tiba ada tidak pernah mengira ya, tidak pernah mengira ada amnesti bahkan abolisi seterusnya. Jadi saya melihat bahwa relasi antara PDIP Gerindra, PDIP dengan koalisi pemerintahan bahkan presiden ya sejauh ini ya tadi teman tapi mesra, hangat, intim, dalam, dan kita akan menunggu apakah habis amnesti dan abolisi ada reshuffle yang menambah kader-kader utama atau bahkan non kader masuk lagi ke kabinet. Tinggal nunggu apakah menterinya bertambah, Menko-nya bertambah, atau ada dubes bertambah, atau yang terbaru wakil menteri plus komisaris yang bertambah seperti itu. Nah ini yang kita tunggu tuh reshuffle ini yang. Tapi kita akan bahas. Tapi saya ke Bang Doli dulu. Bang Doli, Partai Gerindra sendiri setelah pernyataan Ibu Mega mendukung pemerintahan itu berterima kasih kepada Ibu Mega. Begitu pula dengan Partai Golkar kah melihat seperti ini? Berterima kasih karena dukungan pertama untuk pemerintah atau bagaimana? Iya, pertama tentu kami mengucapkan selamat ya kepada PDI Perjuangan yang baru menyelesaikan kongresnya dan terpilih lagi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum. Yang kedua, saya kira apa yang menjadi keputusan Kongres dan juga apa yang disampaikan dalam pidato Bu Mega itu sesuatu yang menurut saya sudah on the track ya. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Guntur bahwa kita ini kan
menganut sistem pemerintahnya sistem presidensial gitu. Jadi kita tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Jadi tadi ditegaskan ya dalam kongres itu bahwa memang kita sistemnya ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, posisi-posisi yang ada dalam sistem presidensial itu adalah pertama di luar atau di dalam pemerintahan. Yang kedua, nah ini yang menarik saya kira ya, dan ini istilah penyeimbang ini kan dulu pernah juga terjadi di tahun 2004 gitu ya, 2009. Jadi ada kekuatan penyeimbang pemerintah. Nah ini saya kira bagus ya buat perjalanan pemerintahan kita. Dan yang berikutnya adalah kita sama-sama juga tahu karakteristik teman-teman atau saudara-saudara kita di PDIP gitu, yang memang lalu sangat kritis. Jangankan di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan pun kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini ya tingkat kekritisan teman-teman itu juga tidak tidak hilang gitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang bagus dan baik di dalam pemerintahan kita, dan saya kira kami memberikan apresiasi, penghormatan, karena keputusan partai itu kan adalah kedaulatan masing-masing partai politik ya. Mau dimanapun posisinya, mau di dalam, mau di luar pemerintahan, seperti yang saya sampaikan itu sama mulianya ya, selama ini untuk semuanya kembali kepada kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Oke, Bang Doli, tapi bagaimana kita memaknai sebagai partai koalisi misalkan? Dalam arti bahwa Golkar selalu identik dengan partai yang mendukung pemerintah. Apakah mungkin dengan menjadi partai pendukung pemerintah tidak bisa memberikan kesempatan Golkar untuk mengkritik, atau sebenarnya bisa ke depan? Menurut Anda seperti apa? Bisa. Nah, jadi kalau tadi ditanya soal sikap Partai Golkar, tentu kami tadi ya mengapresiasi. Yang kedua ya tentu kita selalu ingin menjadi mitra yang baik ya. Walaupun kami di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tentu kita sama-sama bekerja tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah soal tadi ya, soal kritis dan tidak kritis atau check and balances gitu. Nah ini dalam sistem pemerintahan yang presidensial, sebenarnya check and balances itu sudah otomatis berjalan dalam sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan kita. DPR itu tugasnya adalah sebagai kekuatan check and balances dalam pemerintahan, dalam jalannya pemerintahan kita. Dan kita bisa lihat kan selama ini seperti yang saya katakan tadi, ya DPR itu juga ya tadi posisinya memang seharusnya seperti yang sampaikan Ibu Megawati. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang baik, ya tentu kita harus berada di depan, memberikan dukungan yang penuh gitu. Kemudian yang kalau misalnya ada yang tidak baik, ya tentu kita sampaikan apa adanya dan kemudian kita minta dikoreksi. Nah oleh karena itu, kalau kembali pertanyaan kepada soal sikap Partai Golkar, ya tentu kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Komposisi ini menjadi komposisi yang indah menurut saya dalam proses jalannya pemerintahan yang kita tetap ingin pertahankan adanya kekuatan demokratisasi yang ada di dalam negara kita. Oke, Bang Doli, saya ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur, pertanyaannya, apakah PDIP masih kritis ke depan dan bagaimana check and balancingnya? Tetapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Saron dan sejumlah narasumber saya. Ada analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, melalui sambungan daring politisi PD Perjuangan Guntur Romli dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doni Kurnia. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, pertanyaannya langsung saja to the point. Apakah PDIP masih kritis saat ini? Dan bagaimana check and balancingnya? Oh iya, tentu saja. Kalau program-program yang disampaikan oleh Ibu Megawati tadi, kalau programnya Presiden Prabowo itu bertentangan dengan amanat pendirian rakyat, dengan Pancasila, dengan keadilan sosial, dengan hukum yang berkeadilan, menurut disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa kami akan bersuara lantang. Terkait misalnya bisa dicek sendiri di
fraksi di DPR RI ya, ketika program-program yang jelas kami dukung, misalnya seperti makan bergizi gratis atau koperasi merah putih. Tetapi kami melihat di situ ada misalnya penyimpangan atau hal-hal yang teknis yang tidak sesuai. Itu kan wakil-wakil rakyat dari PDI Perjuangan kan memberikan suara yang sangat kritis ya di beberapa komisi yang ada di DPR RI, ada komisi 2, komisi 6, ya, komisi 10. Misalnya juga ketika Fadlizon ya ingin menghapus istilah pemerkosaan massal dari tragedi Maui, itu kan dari wakil rakyat dari PDI Perjuangan komisi 10 kan memberikan kritik yang sangat tajam, bahkan penolakan yang sangat tajam, dan tidak hanya di DPR RI, tapi juga kami bersuarakan juga dengan kelompok-kelompok sipil ya, kemudian para penyintas dari tragedi 98, para keluarga, kami menolak kalau itu dihapus dari sejarah kita, karena itu adalah memori yang harus selalu diwariskan kepada generasi mendatang agar hal yang kelam itu jangan terulang kembali. Jadi hal-hal kritis itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum itu kan sesuai dengan syaratnya. Tapi kalau baik ya pasti akan memberikan dukungan 100%. Karena itulah PDI Perjuangan mengambil sikap tidak dalam koalisi atau oposisi, tapi sebagai kekuatan penyeimbang, kekuatan yang kritis dan arif. Oke, Mas Gun, tapi tadi sudah disinggung oleh Mas Agung bahwa mencium bau sinyal merapat masuk kabinet. Dari PDIP sendiri, kalau misalkan ada tawaran seperti itu, apakah membantu pemerintah nih tetap berada di luar sambil memberikan sparring partner itu, atau masuk juga ke dalam sambil tetap memberikan kritik? Kalau kita membaca sikap dari Ibu Ketua Umum, kemudian juga putusan Kongres itu kan jelas kekuatan penyeimbang, posisinya itu di luar pemerintahan. Kami tidak mau berandai-andai persoalan itu. Tetapi seperti disampaikan oleh Pak Dolfi tadi, bahwa kita bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini dimanapun posisi kita. Bahwa kalau masuk kabinet pemerintahan untuk berkontribusi ya, tapi kan kami juga di luar sebagai kekuatan penyeimbang, memberikan kritik, memberikan masukan yang konstruktif. Itu kan juga bagian dari kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Jadi kami tidak mau berandai-andai. Tapi pada intinya, Ibu Megawati adalah seorang pemimpin yang memegang ideologi, konsistensi. Beliau adalah seorang leader ya, bukan dealer. Leader pemimpin. Kalau dealer itu kan sangat transaksional, apapun kepentingan itu selalu dinegosiasikan. Nah, Ibu Megawati tidak seperti itu. Contohnya seperti saya katakan tadi, bahwa hasil Kongres ke-6 PDI Perjuangan itu sama dengan Rakernas ke-5 tahun 2024, bahwa PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyeimbang. Oke, sebelum saya ke Mas Agung, singkat Mas Gun, bagaimana Anda melihat hitung-hitungan seperti apa yang akhirnya membuat PDIP mengambil sikap seperti ini? Tadi politisasinya ataupun secara politis tidak, kalau misalkan kata Mas Gun tadi, Mas Agung juga bilang bahwa amnesti buat Pak Hasto sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi. Hitung-hitungannya seperti apa? Ya, karena kami melihat masa depan bangsa ini bahwa tidak semua kekuatan itu harus masuk dalam suatu pemerintahan bersama-sama. Kan harus ada mekanisme check and balances ya, meskipun dalam sistem menerapkan virus tentang Pak Dolfi itu ya ada DPR, ada komisi-komisi independen, tapi kan tetap kekuatan politik di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang itu kan harus ada. Karena kalau itu semua kekuasaan itu berpusat kemudian bersatu, ini kan disebut dengan oligarki kekuasaan, ini kan berbahaya. Bahwa kekuasaan tanpa ada penyeimbang, jelas bahwa power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Corrupt absolutely. Itu jelas bahwa kalau sampai kekuasaan sangat berpusat ya, itu bahaya sekali, bisa merusak ya, bukan dari itu. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihat tadi hitung-hitungan politiknya seperti apa? Pak, juga misalkan suara akar rumput menjadi penentu dalam keputusan PDIP untuk bisa pada akhirnya menjadi sparring partner ketimbang oposisi full, koalisi full. Iya, persis Mas. Karena DNA PDIP ini kan sebenarnya ketika sudah kalah Pilpres, dia di luar sebagai oposisi. Biasanya begitu. Dan dalam beberapa hal saya melihat posisi penyeimbang ini kalau bicara dalam kasus dan konteks Demokrat itu sebenarnya banyak dirugikan. Dan PDIP sebenarnya sedikit banyak sudah menapaki kerugian itu ketika di Pilpres kemarin terhimpit dengan dua narasi besar. Perubahan dan keberlanjutan. PDIP di tengah, perbaikan. Dan di tengah ini nggak enak nih, dihimpit dua-duanya. Demokrat kemarin juga sebagai penyeimbang juga akhirnya suara di Pileg itu turun.
sangat drastis ya, akhirnya stagnan di 7-an persen. Nah, saya khawatir kalau misalkan PDIP mengambil posisi penyeimbang ini tanpa memikirkan 2029, konsekuensinya akan dalam gitu. Ada kekhawatiran kemarin PDIP dalam tanda petik diancam 7% misalkan. Itu bisa saja terwujud tapi tidak sepenuhnya, mungkin tidak 7%, mungkin ya volatilitas suara kesini kan semakin stabil, bisa jadi turun ya maksimal 3-4%. Kalau misalkan tidak dalam posisi yang tegas dan jelas sebagai misalkan ya oposisi atau koalisi ataupun koalisi dalam tanda petik. Anda mau bilang bahwa sparring partner ini justru membahayakan PDIP untuk di 2029 nanti maksudnya? Persis, karena dalam banyak tadi temuan Demokratnya turun suaranya. PDIP kemarin di Pilpres di tengah sebagai membawa narasi perbaikan juga nggak menang capresnya seperti itu. Karena DNA PDIP ini ya jelas tuh, tegas. Kalau nggak di dalam, di luar. Di tengah-tengah ini biasanya Bang Doli yang nyaman nih, atau Demokrat ya. Jadi apa ya istilahnya ya sambil mengayun lah, berselancar di antara dua karang gitu ya. Ya PDIP nggak gitu karakternya yang saya tahu. Tapi mungkin karena situasi dan kondisi hari ini ya itu bisa saja berubah kan, menyesuaikan. Tapi ini bisa jadi masukan juga bahwa posisi ini tidak ideal buat grassroots dan basis laten PDIP yang selama ini melihat PDIP itu seterang matahari terbit sikapnya. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana kalau dari Golkar sendiri? Apakah memang hitung-hitungannya akan seperti apa kalau misalkan untuk mengambil sikap pada akhirnya mungkin tiba-tiba secara drastis Golkar memilih untuk oposisi atau Golkar memilih untuk menjadi penyeimbang seperti PDIP? Apakah memang menghitung hitung-hitungan politik di 2029 atau juga mendengar dari akar rumput atau seperti apa Golkar ini? Iya, kalau Golkar sekali lagi sebenarnya tidak pernah di tengah. DNA-nya Golkar atau karakteristik Golkar itu selalu berada di dalam pemerintahan. Ya. Kami adalah partai yang berdoktrin pembangunan ya, karya kekaryaan gitu. Jadi selalu kita ingin sangat terlibat dengan program-program pemerintah ya, secara langsung karena memang kami dilahirkan dengan DNA seperti itu. Nah, dan dan itu memang kami tunjukkan beberapa kali dalam perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden siapapun gitu. Nah, jadi memang selalu dalam posisi seperti itu. Nah, makanya saya katakan tadi ketika saudara-saudara kita di PDIP dalam mengambil posisi seperti ini, ya ini sudah on the track di dalam DNA-nya masing-masing. Ya, jadi nah kalau kita lihat pengalaman juga sebetulnya mungkin koreksi sedikit, ya kita belum tahu juga sebetulnya apa yang akan terjadi pada next pemilu dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam posisi PDIP misalnya, ya kemarin di 2014-2019 ya, di dalam posisi sebagai kekuatan penyeimbang juga. Jadi saya selalu menggunakan lebih tepat di Indonesia ini ya kekuatan penyeimbang atau kemudian berada atau di luar di pemerintahan ya. Karena juga kita kalau menegaskan dalam posisi yang di oposisi ya, satu memang secara teori tidak ada, yang kedua juga sebetulnya dalam prakteknya nggak oposisi amat juga sebetulnya. Jadi yang paling penting itu adalah kita objektif saja ya. Kalau misalnya ada ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan bangsa negara Indonesia, tentu kita harus mengkritisinya, mau di dalam maupun mau di luar. Memang pasti lebih keras suara yang berada di luar pemerintahan gitu. Tetapi saya kira kita juga melihat ada program-program yang baik, walaupun selama ini PDI menyatakan posisinya dulu seperti waktu zamannya Pak SBY di luar, tapi atau menyatakan oposisi sekalipun pada saat itu ya. Tapi kalau ada kegiatan yang bagus, mereka teman-teman ini dukung juga, gitu. Nah, itu memang itu yang tepat menurut saya, gitu. Oke, saya ke Mas Gun. Mas Gun, tadi ada analisis bahwa dengan posisi seperti ini, seperti tidak menguntungkan sebenarnya bagi PDIP untuk 2029. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau kita melihat perjalanan sejarah dari PDI Perjuangan tahun 2004, 2009. Itu kan juga menjadi kekuatan penyeimbang, tetapi kan pada tahun 2014 suara PDI Perjuangan itu kan naik ya. Meskipun dalam posisi dia berada di luar pemerintahan. Jadi tinggal menurut kami ya yang penting itu bagaimana kita meyakinkan ke masyarakat bahwa itu masyarakat menurut saya nggak akan senang juga kalau kita mengambil sikap oposisi
yang apapun harus ditolak meskipun itu program yang baik. Menurut saya masyarakat juga nggak akan suka sikap seperti itu. Makanya bagi kami yang penting itu apa dasar dari mendukung atau menolak suatu program. Ya kalau ditegaskan dari Ibu Ketua Umum kan jelas. Kalau dia bertentangan dengan Pancasila, dengan keadilan sosial, dengan hukum yang berkeadilan, dengan amanat pendirian rakyat, itu pasti kami bersuara lantang. Tapi kalau programnya bagus, programnya baik, ya apa alasan juga untuk menentang? Ya kita kan juga harus mendukung. Dan menurut saya ini Mas ya, sedikit perbedaan. Seperti disampaikan Mas Agung tadi, sikap PDI Perjuangan zamannya SBY kemudian zamannya Pak Prabowo. Ini menurut saya mungkin ya, kalau saya ngerasa Pak Prabowo ini kan istilahnya melanjutkan apa program-program yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo, ya kan? Nah, dan program-programnya Jokowi zaman itu kan PDI Perjuangan ikut merumuskan gitu loh. Jadi ketika cuma masalahnya kadang-kadang yang sering terjadi itu kalau hal-hal yang baik itu diambil oleh Jokowi, tapi kalau ada yang negatif itu dilemparkan ke PDI Perjuangan. Itu kan yang nggak fairnya kalau kita melihat. Nah, kita lihat sekarang Mas, program-program apa yang dijalankan oleh Presiden Prabowo itu kan melanjutkan dari hal-hal yang sebelumnya. Maka ya kami juga masih ada ikatan emosional dengan program-program yang juga kami ikut menyusun selama 10 tahun ini gitu. Masa hanya karena misalnya Jokowi sudah tidak menjadi kader PDI Perjuangan, kemudian kita tolak program-program yang kami juga dulu ikut menyusun. Nah itu yang menurut kami juga menjadi dasar kenapa ada perbedaan sikap ya antara misalnya zamannya Presiden SBY dengan Presiden Prabowo. Menurut kami juga ada ikatan emosional dengan beberapa program, termasuk tentu saja hubungan baik antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto yang nggak pernah ada persoalan. Ini yang membuat sedikit berbeda lah cara bagaimana aksinya yang ada di lapangan. Tapi jelas bahwa sebagai kekuatan penyeimbang itu sudah kami tegaskan sejak lebih dari setahun yang lalu, dari Mei tahun 2024, dan itu tidak ada hubungan dengan masalah amnesti, dengan transaksi politik, dengan apapun. Tapi ini benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara, demi proses demokratisasi yang ada di Indonesia. Demikian. Oke, saya ke Mas Agung lagi. Mas Agung, bagaimana Anda melihat peta politik setelah Kongres selesai kemarin dengan PDIP akhirnya ya dengan sikapnya saat ini pun juga pada akhirnya hampir penuh nih yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Anda peta politik ke depan akan seperti apa? Termasuk mungkin juga kalau kita mau bahas sedikit ya, ada partai-partai mungkin seperti PSI yang juga mendapat dukungan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya pertama politik rangkulisme ini direspon dengan PDIP dengan nalar dan respon sebagai penyeimbang. Jadi berbalas pantun lah PDIP dengan Gerindra. Dan di saat yang sama nalar penyeimbang ini juga dimainkan oleh Presiden Prabowo supaya balancing of power itu bisa terbentuk di semua poros-poros kekuasaan. Di Cikeas, Teguh Umar, Solo, ya mungkin Cendana dan Ciganjur dan poros lain, Lebak Bulus, kita ungkapkan karena ada Tom Lembong yang dibebaskan semacam itu. Jadi saya melihat balancing of power itu terjadi dan sekaligus membantah isu matahari kembar yang selama ini mengemuka bahwa presiden diatur oleh satu orang, dua orang dan tertentu, dan sekarang itu lama-lama terkikis habis bahwa orkestrator utama sekarang adalah Presiden Prabowo. Mataharinya cuma satu di sini dan harapannya yang lain beradaptasi. Yang Solo ya kesel boleh, tapi harus beradaptasi. Cikeas nggak nyaman ya harus beradaptasi. Karena kalau tidak beradaptasi khawatirnya bisa berhadap-hadapan. Nah ini kan nggak sehat. Dan pun juga PDIP harus beradaptasi ketika beradaptasi juga. Karena di sini ingin dirangkul semua. Nalar itu yang dikedepankan sehingga PDIP mengambil jalan objektif dan rasional. Ya sudah kita penyeimbang saja. Karena situasinya sekarang seperti ini. Tapi bisa jadi ini berubah menjelang 2029. Biar bagaimanapun partai pemenang pileg nggak mungkin nggak punya capres, Bang Guntur ya. Ya ini, tapi ya mungkin saja hanya cawapres. Kalau menurut saya sih ya agak susah juga, masa pemenang pileg nggak ada capres kan gitu. Jadi menjelang 2029 peta ini akan dinamis lagi seperti itu. Apalagi kalau misalkan posisi PDIP hanya sebagai penyeimbang kan, tidak totally declare masuk dalam kabinet seperti itu. Tapi kita akan lihatlah situasinya. Tapi yang jelas elit semakin terkonsolidasi dan ini sinyal alarm bagi masyarakat sipil bahwa kita harus turun gunung memastikan check and balances itu bukan hanya sebatas narasi dan wacana, tapi terejawantah sehari-harinya dalam kehidupan kita. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana Anda melihat dengan setelah usai Kongres PDIP mendukung,
apakah mungkin dari Golkar sendiri sudah melihat bahwa sepertinya di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran akan ada peta politik yang berubah, atau bagaimana menurut Golkar? Ya, sebenarnya kan putusan dari atau sikap dari PD Perjuangan pasca Kongres ini kan tidak jauh-jauh amat dari apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya ya. Di dalam Rakernas tadi disebutkan oleh Pak Guntur kan juga hampir sama sebetulnya. Ini penguatan saja. Jadi situasinya tentu tidak akan banyak berubah ya. Nah, tentu kami yang berada sebelumnya di dalam pemerintahan tadi memberikan apresiasi karena ini memperkuat dalam pertama, tentu ini akan menambah kekuatan stabilitas politik kita yang memang kita perlukan di dalam melaksanakan program-program secara lebih konkret ke depan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini. Tetapi yang tadi saya katakan indah, walaupun kita membutuhkan stabilitas politik, tapi kita juga mempunyai kekuatan yang kritis juga, ya, kritis di dalam konteks konstitusional dan sistem ketatanegaraan kita yang tadi presidensial itu. Jadi walaupun misalnya tidak berhadapan gitu ya, tapi ada kekuatan kritis yang memang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial kita. Itu yang saya kira bagus dan baik, tentu kita ini akan jaga. Gitu. Oke, saya ke Mas Gun. Mas Gun, katanya harus banyak beradaptasi juga kalau memang mendukung pemerintah ini. Apa adaptasi yang mungkin akan dilakukan PDIP mendukung pemerintah pun juga kritis terhadap program-programnya? Ya, beradaptasi dalam hal yang bersifat strategis, bersifat teknis, ya PDI Perjuangan itu bisa. Tapi kalau terkait dengan prinsip-prinsip berkenegaraan dan konstitusi dengan Pancasila itu, PDI Perjuangan nggak akan pernah bisa beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Karena itu kan bagian dari perjuangan kami untuk menjaga konstitusi ya. Adaptasi dan hal strategis. Ya. Makanya saya sebutkan tadi, melihat programnya itu apakah bisa kita dukung atau tidak. Ya kan? Jangan asal beda, jangan asal menolak. Itu kan masyarakat nggak suka, orang nyinyir gitu kan. Ini program bagus gitu, tapi dinyinyirin, masyarakat nggak suka. Makanya kami juga melihat secara lebih arif lah, lebih kritis. Mana sih yang perlu kami dukung, tapi mana yang harus kita kritisi bersama-sama. Nah di situ PDI Perjuangan ingin memainkan posisi strategis tersebut ya. Tapi itulah yang kami bisa lakukan sebagai bagian dari panggilan sejarah dari PDI Perjuangan. Kami pernah berada di luar pemerintahan, kami pernah berada di dalam pemerintahan, dan segala risiko itu harus dihadapi, dan kami sudah belajar dari masa lalu terkait pilihan-pilihan politik tadi. Gitu. Oke, berarti, Mas Gun, berarti tidak terlalu jauh berbeda ya sebenarnya dengan pemerintahan Pak SBY waktu itu ya. Maksudnya dalam arti tetap ada check and balancing-nya, tetap jalan walaupun berada di luar waktu itu. Sebenarnya tidak berbeda, karena kami sampai sekarang masih di luar. Ya mungkin dari gayanya saja yang berbeda, seperti disampaikan tadi bahwa ada hal yang sangat ikatan emosional dengan beberapa program, dengan pribadinya Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Ketua Umum, itu yang membuat mungkin gayanya saja yang berbeda. Tapi pilihan kami di luar pemerintahan itu sama, Mas. Tetap menjadi kekuatan penyeimbang begitu. Oke, Mas Agung, bagaimana Anda melihat ini, bahwa apakah memang untuk menjadi penyeimbang ini hanya PDIP yang bisa, sedangkan partai lain mungkin ya kesusahan juga kalau menjadi penyeimbang, atau sebenarnya partai lain juga mungkin punya kesempatan yang sama, kemampuan yang sama untuk bisa menjadi penyeimbang seperti PDIP? Ya politik etisnya, karena partai-partai yang masuk ke dalam kabinet ini sudah banyak dapat jatah, Mas. Ya, dan mereka ada di posisi di mana kebijakan itu dibuat. Jadi kalau mereka mau berselancar untuk memilih sebagai penyeimbang dalam artian mengkritisi juga di program yang mereka buat sebagai misalkan menteri, wakil menteri dan seterusnya, agak ambigu seperti itu. Tapi kalau mungkin di luar program yang mereka buat, partai lain yang membuat, bisa saja dikritisi seperti itu. Karena ya ini kan hal wajar supaya program itu semakin baik dan sempurna. Dan dalam posisi ini ya PDIP lebih diuntungkan. Karena dia bisa bermain di area manapun, arena manapun. Di eksekutif ya dapat jatah, tapi juga bisa mengkritik. Di legislatif bisa mengkritik, tapi juga ada gonogini dalam tanda petik semacam itu. Jadi sebenarnya di level kekuasaan PDIP diuntungkan, tapi di level grassroots tunggu dulu. Ya publik tidak melihat pembeda, khawatirnya dengan partai-partai yang ada di kekuasaan, karena PDIP tadi sikapnya yang selama ini terang dan jelas itu kini abu-abu, kini
lebih banyak setujunya misalkan ketimbang tidak setujunya. Nah ini kan publik yang selama ini menjadi basis konstituen PDIP juga butuh beradaptasi melihat sikap PDIP yang baru ini, dan harapannya ini juga bisa membuat semua pihak menjadi lebih dewasa dalam berpolitik, bahwa semua hal dinamis, kadang beda kadang sama, ya publiknya juga jangan baper gitu. Sehingga apa, demokrasi kita semakin berkualitas. Oke. Seperti itu. Bang Doli, terakhir, apa sama-sama partai senior, apa mungkin yang Anda bisa sampaikan terkait dengan PDIP ini ketika ingin bergabung, apa yang perlu dilakukan? Tetaplah kritis, tetaplah memberikan kritik-kritik yang membangun bagi pemerintah, atau bagaimana sebenarnya ketika PDIP sudah memberikan pernyataan bahwa tetap mendukung pemerintahan Prabowo? Ya tentu semua partai politik harus dalam posisi yang sama ya. Sebagai partai politik ya, bahwa kalau ada kebijakan pemerintah yang baik gitu ya, kita akan dukung bukan hanya 100%, 1000% gitu. Tetapi kalau sudah ada program-program atau visi yang sudah menyimpang dari dari kepentingan bangsa, negara dan rakyat kita, ya tentu kita sama-sama mengkritisinya gitu. Nah ini yang saya kira posisi sama bukan hanya PDI dan Golkar, tetapi juga sama partai-partai politik yang lain. Dan jangan lupa saya kira bahwa rakyat kita semakin hari semakin cerdas, semakin melek politik gitu ya. Jadi kalau kita salah-salah menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat, tentu partai politik atau kita sendiri yang akan mengalami kerugian, kira-kira begitu. Oke, Bang Guntur, terakhir terkait dengan apa yang menjadi sikap PDIP seperti ini, apa yang mungkin saja yang ingin dikritisi ke depan terkait dengan program-program pemerintah dan bagaimana bisa sama-sama membangunnya itu? Ya, kalau kami kan tetap ingin menjaga proses demokratisasi, check and balances di Indonesia ini agar kekuasaan itu kan tidak terpusat kepada suatu partai atau suatu sistem saja, hanya yang bisa menjadi alarm yang berbahaya ya, bagi masa depan kalau hilangnya check and balances. Makanya PDI Perjuangan mengambil sikap itu, ya, karena juga sesuai dengan sistem kenegaraan kita, dan itu juga bisa disebut dengan oposisi. Kami sebagai kekuatan penyeimbang, kalau program itu baik, ya kami dukung. Kalau program itu bermasalah, tentu kami akan memberikan masukan dan kritik-kritik yang juga tajam. Ya contohnya misalnya tentang RUU Pilkada ya, tahun lalu yang kami juga ikut memberikan penolakan dan kritik yang sangat tajam, dan itu juga didengar, kemudian digagalkan. Itu kan salah satu contoh bagaimana kami mengambil sikap yang tegas. Atau kami juga memberikan koreksi-koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kami benar-benar ingin melihat sikap politik ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kami bangun dari logika-logika dan juga data-data yang valid. Jadi bukan asal beda, asal mendukung, tapi benar-benar berdasarkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Begitu, Mas. Oke, terima kasih politisi PD Perjuangan Guntur Romli atas apa yang disampaikan. Sebelumnya ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Terima kasih Bapak-Bapak apa yang disampaikan, semoga bisa memberikan masukan kepada negara. Yang penting sama-sama membangun negara ini. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu.